anakku yang hilang. Tapi sekarang semua itu tinggal kenangan. Yang tersisa hanya suara jam dan desah napasku sendiri. Aku masih ingat waktu Rangga kecil. Dia anak yang penurut. Kalau aku capek mencuci baju di belakang rumah, dia datang membawa segelas air. "Minum dulu, Bu," katanya dengan senyum yang polos sekali. Kalau aku tahu waktu akan sekejam ini, mungkin dulu aku akan lebih sering memeluknya. Malam ini sunyi sekali. Jam di dinding terus berdetak pelan, dan angin malam menyelinap masuk lewat celah jendela yang retak. Aku duduk di kursi tua, menatap dinding yang sudah mulai pudar warnanya. Di sana, tergantung satu foto seorang pria muda tersenyum lebar, memelukku erat. Namanya Rangga, anakku satu-satunya. Dulu, rumah ini ramai oleh tawa. Ada suara piring jatuh di dapur, ada suara sandal Rangga saat pulang kerja. Dan ada panggilan lembutnya setiap sore. "Bu, masak apa hari ini?" Rangga tumbuh jadi anak yang rajin. Dia kerja keras, sekolah sambil bantu aku di warung kecil. Setiap malam, dia belajar di bawah lampu minyak yang redup sambil bilang, "Bu, nanti kalau aku besar, ibu gak akan susah lagi." Dan aku percaya, waktu berjalan cepat. Dia menikah, punya istri yang baik, dan anak laki-laki kecil. Aku pikir, inilah saatnya aku bisa istirahat. Aku bisa lihat anakku hidup bahagia, itu saja sudah cukup bagiku. Tapi kebahagiaan kadang datang hanya untuk lewat sebentar. Setelah itu, ia pergi tanpa permisi. Awalnya aku gak curiga apa-apa. Rangga tetap bekerja, tetap pulang setiap sore, walau kadang wajahnya terlihat letih. Dia mulai jarang bicara, lebih sering menatap ponselnya lama-lama. Aku pikir mungkin dia lagi banyak pikiran soal kerjaan. Tapi malam demi malam, aku mulai mendengar suara yang sama. Suara notifikasi yang tak henti berbunyi. Dan napas panjang yang berat sekali. Sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Uang belanja mulai telat. Tagihan datang terus-menerus. Aku kadang lihat istrinya menangis diam-diam di kamar. Sementara Rangga duduk di pojokan, menatap layar ponsel yang entah sudah jadi musuh atau teman setianya. Aku tak tahu apa yang dia kejar. Tapi setiap kali kalah, aku tahu bukan cuma uang yang hilang, tapi juga sedikit demi sedikit dirinya sendiri. Kadang aku berpikir kehancuran itu tak datang tiba-tiba. Ia datang diam-diam, seperti embun pagi yang menempel di kaca jendela. Pelan, nyaris tak terasa. Sampai akhirnya semuanya basah. Begitulah Rangga. Hari-hari awalnya tampak biasa saja. Dia masih pergi kerja, masih menyapa, masih mengantar cucuku ke sekolah dengan tawa kecil di wajahnya. Tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang berubah. Dia mulai sering meminjam uang. Kadang alasannya sederhana, untuk bayar cicilan, kadang untuk bantu teman. Aku percaya saja, karena selama ini dia tak pernah berbohong. Sampai akhirnya aku dengar dari tetangga. Rangga sering nongkrong di warung kopi sampai larut malam. Sibuk dengan ponselnya. Tertawa, lalu diam. Tertawa lagi, lalu marah. Aku tak mengerti waktu itu.
Kupikir anak muda zaman sekarang memang begitu, hidup di dunia layar. Tapi suatu pagi aku lihat wajah istrinya bengkak. Matanya merah dan tangannya gemetar waktu menyiapkan sarapan. Aku tanya pelan, "Ada apa, Nak?" Dia hanya menjawab, "Gak apa-apa, Bu, cuma capek." Tapi aku tahu, itu bukan capek. Itu luka. Luka yang ditahan supaya tak ada yang tahu. Malamnya aku dengar mereka bertengkar. Suara piring jatuh, suara pintu dibanting, dan suara Rangga yang tak lagi ku kenal. Nada suaranya tinggi, kasar, seperti bukan anakku. Aku ingin keluar dari kamar, ingin menegur, tapi kakiku lemes. Aku cuma duduk di tepi ranjang, menangis tanpa suara. Beberapa minggu setelah itu, uang di rumah mulai menipis. Tagihan datang satu persatu, listrik hampir diputus, dan motor yang biasa dipakai Rangga tiba-tiba hilang. Katanya dijual buat putar modal. Tapi modal apa aku tak tahu. Semakin hari wajahnya semakin pucat. Dia sering menatap kosong. Kadang bicara sendiri. Tiap kali HP-nya berbunyi, wajahnya berubah. Kadang tegang, kadang marah, kadang seperti orang ketakutan. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Rangga, kamu main apa di HP itu?" Dia tertawa kecil, tapi suaranya pahit. "Cuma game, Bu." Tapi aku tahu itu bukan game. Itu lubang hitam yang perlahan menelannya. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang tak selesai. Aku melihat anakku berbohong untuk pertama kali. Berbohong pada istrinya, berbohong padaku, dan mungkin pada dirinya sendiri. Dia bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi setiap kali dia bicara begitu, aku justru semakin takut. Karena aku tahu orang yang benar-benar baik-baik saja tidak perlu meyakinkan siapapun. Kadang aku berdiri di depan kamarnya, melihat dari celah pintu. Dia duduk di lantai, wajahnya disinari cahaya layar ponsel. Tangannya gemetar, bibirnya berkomat kamit. Aku hanya bisa berdoa, "Tuhan, jaga anakku." Tapi mungkin doaku terlambat sampai. Suatu pagi, istrinya mengemasi pakaian. Cucuku menangis, memeluk boneka kecilnya. "Bu, kami mau pulang ke rumah Mama dulu," katanya. Aku ingin menahan mereka, tapi aku tahu tidak ada rumah yang bisa menampung luka sebesar ini. Rangga tidak bicara apa-apa hari itu. Dia hanya duduk di teras, memandangi jalan. Matahari terasa lebih panas dari biasanya, tapi tubuhnya seperti membeku. Aku duduk di sampingnya, tapi dia seperti tak melihatku. Aku ingin berkata, "Rangga, berhenti sebelum semuanya terlambat." Tapi suaraku tak keluar. Yang keluar hanya air mata, jatuh ke tanah, dan mengering begitu saja. Sejak hari itu, rumah ini terasa seperti mayat. Tak ada suara tawa cucuku,
Tak ada aroma masakan dari dapur. Yang tersisa hanya Rangga dan aku. Dua manusia yang sama-sama kehilangan arah. Aku masih percaya waktu itu bahwa mungkin masih ada jalan untuk kembali. Tapi aku salah. Yang tersisa bukan lagi harapan, melainkan jalan panjang menuju kehancuran. Aku masih ingat pagi itu dengan jelas. Langit abu-abu, udara dingin seperti membawa kabar buruk. Ada 3 orang datang ke rumah. 2 pria berpakaian rapi, 1 wanita membawa map tebal. Mereka mengetuk pintu dengan sopan, tapi suara ketukannya membuat dadaku bergetar. Rangga keluar dengan wajah pucat. Aku lihat dari dapur, dia berbicara sebentar, lalu menunduk. Wanita itu menunjukkan beberapa lembar kertas, dan tak lama kemudian, salah satu pria menempelkan selembar papan di dinding depan rumah. Tulisan besar berwarna merah itu masih membekas di kepalaku sampai sekarang. Aku tak bisa berdiri. Lututku gemetar, tanganku dingin. Aku hanya bisa berbisik pelan, "Ya Tuhan, ini rumah bapaknya." Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ini tempat di mana Rangga tumbuh. Tempat aku dan almarhum suamiku menabung bertahun-tahun. Tempat semua tawa, air mata, dan doa kami tinggal. Dan pagi itu, semuanya dirampas dalam sekejap. Rangga masuk ke dalam tanpa suara. Dia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong papan segel itu. Tak ada kata-kata, tak ada air mata, hanya keheningan yang terasa menyesakan. Aku mencoba bicara. "Rangga, kenapa bisa begini?" Dia menjawab tanpa menatapku. "Salahku, Bu. Hanya itu." Satu kalimat pendek yang membuat dadaku hancur berkeping-keping. Malamnya aku lihat dia duduk di lantai ruang tamu. Di depannya ada selembar kertas, pulpen, dan sebatang rokok yang sudah separuh habis. Aku berdiri di ambang pintu, melihat anakku sendiri yang dulu kukira paling kuat, kini berubah menjadi bayangan. "Bu," katanya pelan. Aku mendekat. Dia menatapku, matanya merah. "Semua udah habis. Uang, tabungan, kerjaan, bahkan harga diriku." Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku kaku. Aku tak tahu harus berkata apa. Hanya air mata yang turun tanpa suara. Dia lanjut bicara. "Bu, kalau nanti rumah ini dijual, Ibu jangan salahin siapa-siapa ya. Ini semua karena aku." Aku ingin berteriak, ingin memukul dada ini sekuat-kuatnya. Tapi tak ada tenaga. Yang keluar hanya bisikan. "Kenapa, Nak? Kenapa kamu gak cerita dari awal?" Dia tertunduk. "Karena aku malu, Bu. Aku pikir aku bisa menang balik semua, tapi makin kalah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat anakku menangis seperti anak kecil lagi. Menangis di pangkuanku seperti waktu dia jatuh dari sepeda dulu. Bedanya kali ini aku tahu, tak ada obat yang bisa menyembuhkan lukanya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kami masih tinggal di rumah itu, tapi rasanya bukan rumah lagi. Setiap kali aku melihat papan disegel di depan, seperti ada tangan yang mencekik dari dalam dada.
Orang-orang mulai menjauh. Saudara datang bukan untuk menolong, tapi untuk menasehati. Atau mungkin sekadar memastikan bahwa kabar kehancuran kami benar. Istrinya tak kembali. Cucuku, aku tak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Anak sekecil itu tak seharusnya tahu apa itu hutang atau apa itu kehilangan. Tapi setiap kali dia menatap foto ayahnya, aku tahu dia mengerti. Dia mengerti bahwa orang yang dia panggil ayah sudah tersesat di tempat yang bahkan cahaya pun enggan datang. Suatu malam, hujan turun deras. Aku duduk di teras, menatap jalanan kosong. Rangga berdiri di depan pintu, rokok di tangannya gemeteran. Dia berkata pelan, "Bu, kalau aku nggak ada nanti, Ibu jangan cari aku ya." Aku terkejut. "Ngomong apa kamu, Nak?" Dia tersenyum kecil, tapi senyum yang aneh, seperti orang yang sudah lelah hidup. "Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma capek." Setelah itu, dia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Aku duduk di luar sampai pagi, mendengar suara hujan yang menelan dunia. Aku takut kalau aku tidur, aku akan kehilangan dia juga. Keesokan paginya, dia keluar dengan tas kecil di tangan. "Bu, aku mau keluar bentar, gak usah khawatir." Aku hanya bisa mengangguk meski hatiku menjerit. Dan sejak pagi itu, aku tak pernah melihat anakku lagi. Kadang aku masih mendengar suaranya di malam hari. Langkah kakinya di dapur, suara sendok di gelas, atau pintu yang berderit perlahan. Tapi setiap kali aku lihat, tak ada siapapun di sana. Mungkin cuma bayangan, atau mungkin ruh seorang anak yang tak sempat berpamitan. Sudah entah berapa bulan berlalu sejak hari itu. Sejak Rangga pergi tanpa pamit, tanpa sepatah kata, tanpa pesan, tanpa jejak. Rumah ini sekarang senyap, teramat senyap. Papan disegel itu masih tergantung di depan. Catnya mulai pudar kena hujan, tapi aku tidak berani menurunkannya. Entah kenapa. Mungkin karena itu satu-satunya bukti bahwa semua ini bukan mimpi buruk yang kualami sendirian. Setiap pagi, aku masih membuat 2 cangkir kopi. Satu untukku, satu lagi kuserahkan di meja kosong, di kursi tempat Rangga biasa duduk. Kopi itu akan dingin, dan aku tetap duduk menatapnya, seolah menunggu seseorang yang sudah tak akan kembali. Kadang aku masih bicara, "Rangga, kamu dengar ibu kan?" Kalimat itu selalu menggantung di udara, tak pernah dijawab. Tapi aku tetap mengucapkannya, karena kalau tidak, rumah ini terlalu sepi untuk ditinggali oleh orang hidup. Malam-malamku lebih panjang dari biasanya. Aku tak lagi bisa tidur lama. Seringkali aku duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Tiap detik terdengar seperti pengingat bahwa waktu berjalan, tapi anakku tidak kembali. Lampu ruang tengah sengaja tak pernah kupadamkan. Aku takut gelap. Aku takut jika gelap datang, aku tak akan bisa mendengar langkah Rangga lagi. Karena entah kenapa, kadang di antara sunyi itu, aku masih bisa mendengar suaranya memanggil pelan, "Bu." Dan setiap kali aku mendengarnya, aku akan berdiri. Mataku mencari ke arah pintu, ke jendela, ke kamar yang kosong itu.
tapi selalu hampa. Selalu hanya aku dan udara yang dingin. Hari berganti, bulan berjalan, orang-orang berhenti datang. Tak ada lagi saudara yang menanyakan kabar. Mungkin mereka sudah bosan, atau mungkin mereka sudah lelah kecewa. Istri Rangga kini tinggal di rumah ibunya. Cucuku tumbuh tanpa tahu benar siapa ayahnya. Setiap kali aku datang menjenguk, dia hanya bertanya dengan polos, "Kenapa ayah gak pernah pulang, Nek?" Aku hanya bisa tersenyum kekil dan menjawab, "Ayah sedang kerja jauh, Nak." Padahal di dalam hati, aku berdoa keras-keras agar anak itu tak pernah tahu kebenaran. Karena kalau dia tahu bahwa ayahnya bukan pergi bekerja, tapi pergi karena kalah oleh dirinya sendiri, mungkin dia akan membencinya seumur hidup. Kadang aku duduk di halaman belakang, menatap langit sore yang berwarna jingga dan berharap Rangga melihat langit yang sama, entah dimanapun dia berada. Aku sering berpikir, mungkin dia sudah jauh. Mungkin dia berusaha memperbaiki hidupnya. Atau mungkin dia sudah tiada. Pikiran itu seperti pisau yang menancap pelan-pelan di dadaku. Tapi aku tak bisa berhenti berpikir. Karena yang paling menyakitkan bukan kehilangan, melainkan tidak tahu. Tidak tahu apakah dia makan malam ini. Tidak tahu apakah dia tidur di tempat yang aman. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah jadi nama di batu nisan yang tak pernah kutemui. Suatu malam, aku menemukan foto lamanya di lemari tua. Foto waktu dia masih kecil, memakai seragam SD, senyumnya lebar, giginya ompong satu. Aku pegang foto itu erat-erat dan air mataku jatuh di atasnya. "Rangga, kamu di mana, Nak?" Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Dan aku menangis lama sekali malam itu. Mungkin berjam-jam. Sampai suara tangisku sendiri hilang dan hanya detak jam dinding yang tersisa. Sekarang, setiap kali ada langkah lewat di depan rumah, aku selalu menoleh cepat. Setiap kali ada suara motor berhenti, aku berharap itu dia. Tapi yang datang selalu orang lain. Tukang pos, anak tetangga, atau pedagang lewat. Dan setiap kali kenyataan itu datang, aku hanya bisa tersenyum kecil dan berbisik, "Bukan dia lagi ya Tuhan." Kau tahu, ada perasaan aneh ketika seorang ibu menyadari bahwa harapan yang dia pegang perlahan berubah jadi kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Aku masih bilang ke orang-orang bahwa anakku sedang bekerja di luar kota. Aku masih bilang dia akan pulang suatu hari nanti. Tapi aku tahu, aku hanya berbohong agar tidak hancur sepenuhnya. Kadang, aku berpura-pura mendengar suaranya memanggil agar aku masih bisa tersenyum satu hari lagi. Malam ini angin berhembus pelan dari jendela yang retak. Langit di luar gelap dan hanya suara jangkrik yang tersisa di halaman. Aku duduk di kursi tua ini, kursi yang dulu kau perbaiki sendiri, Rangga. Kursi ini sudah goyah, tapi aku tidak pernah menggantinya. Karena setiap kali aku duduk di sini, aku bisa merasakan kehadiranmu.
entah nyata atau hanya bayangan. Aku menatap ke arah pintu kamar yang masih tertutup. Kamar yang tak pernah kubuka sejak kau pergi. Kadang aku berdiri di depannya, meletakkan telapak tanganku di gagang pintu itu dan membayangkan kau masih di dalam, tidur nyenyak seperti dulu. Aku tahu itu delusi. Tapi Rangga, kadang delusi adalah satu-satunya hal yang membuat seorang ibu tetap bisa bernafas. Aku sering berbicara padamu, Nak, pelan-pelan seperti ini, supaya kau bisa mendengar dari manapun kau berada. Kau tahu, Ibi tidak pernah marah padamu. Tidak satu detik pun. Semua orang boleh menyalahkanmu, boleh meninggalkanmu, boleh mencemooh dan melupakanmu, tapi tidak aku. Aku adalah rumah yang akan selalu menunggumu, meski kau tak pernah kembali. Kadang aku memandangi foto keluarga kita yang dulu, foto yang diambil di depan rumah ini, waktu semuanya masih lengkap. Kau, istrimu, anak kecilmu di pangkuanmu. Kau tertawa lepas, dan aku masih bisa dengar suaranya di kepalaku. Lucu ya, betapa cepat bahagia bisa berubah jadi kehilangan. Hanya butuh satu langkah salah, satu keputusan yang diambil karena putus asa, dan semuanya hancur seolah tak pernah ada. Tapi aku tak ingin mengingatmu sebagai orang yang kalah, Rangga. Aku ingin mengingatmu seperti dulu. Anak kecil yang berlari madu layang-layang, teriak memanggilku karena benangnya putus. Wajahmu dulu bersinar, dan aku tahu, di dalam dirimu masih ada anak kecil itu. Anak yang cuma ingin bahagia. Tadi sore, aku pergi ke rumah cucumu. Dia sudah besar sekarang. Matanya mirip sekali dengan matamu. Waktu aku menatapnya, rasanya seperti menatap masa lalu. Dia tanya lagi, "Nenek, ayah masih kerja jauh ya?" Aku hanya bisa angguk pelan, karena kalau aku bicara, suaraku akan pecah. Aku pulang dengan dada yang sesak. Di jalan, aku sempat berhenti di masjid kecil di tikungan itu. Masjid yang dulu sering kau datangi waktu remaja. Aku duduk di serambi, memandangi sajadah kosong di barisan depan. Dan air mataku jatuh begitu saja. Aku berdoa, bukan supaya kau kembali, tapi supaya kau tenang dimanapun kau berada. Kalau kau masih hidup, semoga Tuhan beri jalan pulang. Kalau kau sudah tiada, semoga Tuhan beri tempat terbaik. Karena Ibu tahu di hatimu kau tak pernah berniat jahat. Kau hanya manusia yang kalah dalam perang dengan dirinya sendiri. Rangga, malam ini Ibu ingin kau tahu satu hal. Ibu memaafkanmu. Sungguh, Nak, Ibu sudah memaafkan semuanya. Hutangmu, kesalahanmu, kebohonganmu, semuanya sudah larut bersama air mata yang sudah tak sanggup Ibu hitung lagi. Yang Ibu sesali cuma satu, kenapa Ibu tak lebih cepat memelukmu waktu itu? Kenapa Ibu terlalu sibuk menyalahkan keadaan? Padahal kau cuma butuh dipeluk dan didengar. Aku sering membayangkan, andai suatu malam nanti ada suara langkah di depan rumah dan pintu ini terbuka pelan. Kau berdiri di sana, kurus, lelah, tapi tersenyum. Dan kau berkata, "Bu, aku pulang." Mungkin saat itu aku akan menangis tanpa suara.
Mungkin aku akan berlutut dan memeluk kakimu. Mungkin aku akan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Semua sudah selesai." Tapi sampai malam ini, yang datang hanya angin. Dan aku masih di sini, berbicara dengan bayanganmu. Setiap kali lilin di meja ini padam, aku tahu waktu sudah larut. Tapi aku tetap duduk di sini. Karena aku takut, kalau aku tidur, aku akan berhenti mendengar suaramu. Rangga, jika ruhmu mendengar ini, jika hatimu masih mengenal suara ibu, kembalilah, meski hanya dalam mimpi. Biarlah sekali saja ibu bisa melihat wajahmu lagi. Kau Pagi tahu, ini, Nak, matahari seorang terasa ibu berbeda. tidak pernah benar-benar Hangat, kehilangan tapi anaknya. lembut. Ia hanya Udara belajar membawa bau hidup dengan tanah lubang basah besar di dari semalam dadanya yang hujan. dan Aku menambalnya duduk di dengan teras, doa yang tak memandangi pernah cahaya berhenti. yang menembus pepohonan. Entah kenapa, hari ini hatiku terasa sedikit ringan. Bukan karena semua sudah baik-baik saja, tapi karena aku sudah berhenti melawan. Ada hal-hal yang memang tak bisa kita perbaiki, Rangga. Ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu, tapi bisa dipeluk oleh keikhlasan. Dan hari ini, Ibu ingin belajar ikhlas. Bukan untuk melupakanmu, tapi untuk bisa hidup berdampingan dengan kenanganmu. Tadi pagi, aku membuka kamar yang sudah lama terkunci itu. Debu menutupi meja. Bau lembab menyergap begitu pintu kubuka. Tapi di sana, semuanya masih sama. Kaos lusuhmu masih tergantung di kursi. Topi tuamu masih tergeletek di rak. Dan di bawah bantal, aku menemukan foto kecil kita berdua. Foto yang dulu hilang. Aku duduk di tepi ranjangmu, mengusap permukaan foto itu pelan. Aku tersenyum, meski air mata menetes lagi. Rangga, ibu gak akan cari kamu lagi, Nak. Bukan karena ibu berhenti sayang, tapi karena ibu percaya Tuhan sudah menemanimu lebih baik dari siapapun. Aku kemudian menyalakan lilin kecil di meja. Lilin yang biasa kupakai untuk mendoakanmu setiap malam. Kali ini aku tak berdoa agar kau kembali. Aku hanya berdoa agar kau tenang. Kalau kau masih di dunia ini, semoga ada orang baik yang memberimu tempat berteduh. Kalau kau sudah di sisi Tuhan, semoga cahaya di sana cukup hangat untuk menghapus semua dosamu. Dan jika suatu hari nanti Tuhan mempertemukan kita lagi, ibu ingin menyambutmu bukan dengan tangis, tapi dengan senyum. Kau tahu, Nak, seumur hidup ibu belajar bahwa kehilangan bukan akhir. Kehilangan cuma cara Tuhan mengajarkan cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak butuh kehadiran, tidak butuh balasan, tidak butuh alasan. Hanya butuh hati yang masih mau berdoa meski sudah patah berkali-kali. Aku sering membayangkan kau bahagia di tempatmu sekarang. Mungkin sedang duduk di warung kecil, menyeruput kopi hitam seperti dulu. Atau mungkin berjalan di jalan panjang yang tenang, tanpa rasa bersalah, tanpa beban. Dan di sela langkahmu, mungkin kau mendengar suara ibu memanggilmu pelan dari jauh. Rangga, hati-hati ya, Nak. Kalau suara itu sampai padamu, ibu harap kau tahu, itu bukan mimpi. Itu doa yang tak pernah berhenti berangkat, meski tubuh ibu semakin rentah,
meski suara ini semakin lemah. Hari mulai sore. Burung-burung pulang ke sarangnya. Aku menatap langit yang mulai jingga. Dan untuk pertama kalinya sejak kau pergi, aku tidak menangis. Karena aku tahu meski dunia ini sudah tak lagi sama, kau masih hidup di sini, di antara detak jantung dan doa-doa yang tak akan pernah padam. Selamat beristirahat, nak. Dimanapun kau berada, ibu sudah berhenti menunggu. Tapi ibu tak akan pernah berhenti mencintai. Dan kalau suatu saat aku tertidur untuk terakhir kalinya, aku harap tangan pertamaku yang kau genggam lagi adalah tangan yang dulu menghapus air matamu waktu kecil dulu.